Nah, sekarang kita ingin melihat kalau ruas kanannya itu bentuknya macam-macam ya. Jadi misalkan sebagai contoh Y, Y double aksen min 5Y aksen plus 6Y sama dengan Fx. Jadi seperti biasa kita cari berapa YH-nya, yaitu dengan cara pertama cari persamaan karakteristiknya, dan dari sini kita melihat bahwa persamaan karakteristiknya adalah mempunyai akar ini 2 dan 3, maka kita tahu bahwa YH itu adalah C1E2X plus C2E3X. Nah, kemudian Y partikulernya khususnya itu sangat bergantung pada bentuk Fx, ya, bentuk Fx. Nah, jadi kalau Fx-nya itu katakanlah eksponensial AX, maka Y partikulernya juga bentuknya YAX begitu. Nah, kalau Fx-nya itu sin AX ataupun cosinus AX begitu, salah satu, maka Y partikulernya itu punya dua bentuk ya, dua-duanya harus muncul, yaitu A sin AX ditambah B cos AX. Nah, yang ketiga mungkin jika Fx-nya itu polinomial begitu. Ya, polinomial di sini AX pangkat N dengan N-nya bilangan asli begitu. Maka Y partikulernya itu juga bentuknya secara umum adalah AXN. Tapi nanti kita akan melihat kasus khusus. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau YP itu sudah mungkin begini mengatakannya ya, jika dugaan YP ya, jadi dugaan yang tadi itu hanya sekedar kan menduga ya. Jadi kalau Fx-nya tertentu, maka kita menduga YP-nya itu disesuaikan ya, disesuaikan. Nah, tetapi bisa terjadi bahwa ini sudah muncul di solusi homogen. Ya. Nah, dalam hal seperti itu kita mencarinya adalah YP-nya yang baru itu adalah X kali dugaan yang lama begitu. Ya, jadi sebagai contoh, kalau tadi Y double aksen min 5Y aksen min 6Y sama dengan 0, jangan sama dengan 0, tetapi katakanlah 2E 3X. Ya. Nah, dalam hal seperti ini maka kita sudah melihat solusi homogennya tadi adalah seperti ini. Maka Y partikulernya tentu tidak bisa sekedar AE pangkat 3X saja. Karena kalau kita substitusikan, ya tentu di sebelah kiri akan 0. Ya. Nah, untuk mencari yang solusinya ini, yaitu dikalikan dengan X. Ya. Nah, demikian halnya dengan kalau kasusnya itu adalah ruas kanannya katakanlah persamaan diferensial Y double aksen plus 4Y sama dengan sin AX gitu. Nah, jika A-nya tidak sama dengan mungkin perlu saya jelas dulu
bahwa solusi homogennya itu adalah tanpa saya harus mengulang C1 cosinus 2x plus C2 sin 2x. Ya. Nah, Y partikulernya itu bentuknya akan harus lengkap ya. Jadi A sin AX plus B cosinus AX kalau A-nya tidak sama dengan 2. Ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 2. Nah, kalau A-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Kita harus menerkannya X sama dengan A sin AX plus B cosinus AX. Ya. Jadi ada faktor pengali A di sini. Nah, satu lagi adalah kalau kalau bentuknya begini, Y double aksen min 5Y aksen min 6Y, katakanlah ini X pangkat 100, di sini ada 2-nya, maka Y partikulernya, ya tentu ini bukan bagian eksponensial ya, jadi bentuknya tentu A0 X pangkat 100 plus A1 X pangkat 99 plus sampai yang terakhir yaitu A100 tanpa X. Ya, di sininya tanpa X ya, jadi konstanta, betul? Mungkin di sini saya tambah 1 dulu, A99X begitu. Plus sampai terakhir konstanta ya. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan seperti biasa. Kemudian dicari kiri dan kanannya harus sama. Nah, ada masalah kalau Y double aksen min 5Y aksen sama dengan 2X pangkat 100. Maka Y partikulernya, kalau kita misalkan dia hanya pangkat 100, ya, sampai di situ A100, kalau kita substitusikan ke ruas kiri, maka YP double aksen itu dikurangi 5Y aksen, itu hanya akan berderajat 99, tidak akan pernah sama dengan 100. Jadi dalam hal ini, maka YP-nya itu sekali lagi kalikan dengan X. Ya. Nah, kita akan berdiskusi pada saat kuliah.